Anak-anak KBTK Kaum Kudus, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui cerita Alkitab hari ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, biar kami boleh mengerti dan kami semakin bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Miss Lina mau tunjukkan sesuatu. Oke, close your eyes. Count until 3. Hitung sampai 3 ya. Ayo supaya tutup mata. Sudah? Sudah? 1, 2, 3. Tada! Ini apa ya? Iya, ini teh ya. Teh. Biasanya kalau kita minum teh rasanya apa? Rasanya ada 2 rasa ya. Bisa manis kalau dikasih gula, bisa juga tawar kalau tanpa gula. Tapi kalaupun rasanya tawar, teh tetap bisa diminum tidak? Oh, tentu bisa. Teh tawar juga enak loh. Teh tawar juga sehat. Tapi mungkin anak-anak nggak suka ya. Nah, kalau dikasih jeruk, bisa jadi lemon tea. Ya, agak kecut-kecut, tapi seru juga. Ada manis-manisnya. Ya. Kalau jeruknya sendiri dibuat es jeruk atau jeruk manis juga enak kan, dikasih gula ya. Tapi kalau tidak dikasih gula masih bisa diminum nggak? Bisa juga sih, rasa kecut-kecut dikit ya. Kalau teh manis, teh tawar atau jeruk asam kecut bisa kita minum. Tapi bagaimana kalau rasanya pahit? Air yang rasanya pahit. Ada yang pernah coba? Miss Lina sih suka kopi pahit ya. Tapi masih enak, ada rasa kopi-kopinya. Tapi kalau rasanya hanya pahit aja, kira-kira bisa diminum tidak? Gak ada yang mau minum ya. Dan bisa jadi itu juga beracun. Nah, hari ini anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kisah bangsa Israel? Mereka pernah sudah haus banget, pingin minum, tapi adanya air yang pahit. Bagaimana ya ceritanya? Yuk anak-anak, saksikan cerita ini. Tuhan menuntun bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api, menyeberangi laut Teberau hingga mereka tiba di padang gurun Syur. Mereka berjalan 3 hari lamanya dan mereka tidak mendapatkan air untuk diminum. Mereka tiba di tempat yang bernama Marah. Ada air di sana, tapi airnya pahit dan tidak bisa diminum. Bangsa Israel yang kehausan itu menjadi marah. Mereka berteriak kepada Musa, "Apa yang akan kami minum?" Musa kemudian berseru meminta pertolongan Tuhan. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu dan ia mengambil kayu itu melemparkannya ke air yang pahit. Lalu air itu menjadi manis dan bisa diminum. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Jika kamu menuruti ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan kamu dari segala penyakit." Bangsa Israel melanjutkan perjalanan dan mereka tiba di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Dan bangsa Israel berkemah di situ. Tadi anak-anak sudah lihat ya, bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Mereka sangat butuh air. Yang ada air yang pahit. Mereka marah-marah ke Musa. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan Tuhan setelah mereka berdoa, setelah Musa berdoa, Tuhan melakukan apa? Mujizat ya, melalui
sepotong kayu yang dilempar dan air yang pahit menjadi manis. Wah, gak perlu gula. Hanya dengan mujizat Tuhan mereka bisa meminum air yang manis. Wow, Tuhan kita luar biasa ya. Luar biasa. Dan setelah itu ternyata setelah di Mara, tempat yang air pahit tadi, mereka berjalan sedikit saja, sedikit lagi. Ternyata di sana ada tempat yang Tuhan sediakan dan bangsa Israel bisa minum dengan puas di sana. Nah, anak-anak, dari peristiwa ini, dari cerita ini, kita bisa belajar apa? Kita bisa melihat bahwa semua yang ada di dunia ini, ya, termasuk air yang kita minum setiap hari, itu milik siapa? Milik Tuhan. Dan Tuhan sanggup mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita, termasuk air minum kita setiap hari. Coba bayangkan kalau kita tidak punya air, wah, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Namun anak-anak, kalau Tuhan sudah memberikan kita air untuk kita minum, untuk kita mandi, untuk kita bisa menyiram tanaman mungkin, kita bisa membersihkan mainan dan banyak hal yang kita bisa pakai dengan air. Bagaimana kita mensyukuri air yang Tuhan berikan? Ingat bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk kita sendiri. Jadi kita harus mensyukuri air yang Tuhan berikan dengan cara apa? Mempergunakan dengan secukupnya. Tidak boleh diboros-boroskan. Kalau cuci tangan, setelah cuci tangan atau lagi pakai sabun, harus kerannya diapain? Ditutup dulu. Atau lagi gosok gigi, lagi sikat, kerannya ditutup dulu. Nanti waktu mau kumur-kumur baru kita hidupkan lagi. Itu juga cara kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan air. Supaya orang yang lain juga bisa menikmati air yang Tuhan berikan itu. Nah, anak-anak, kiranya kita melalui firman Tuhan dan juga melalui tema Save the Water, anak-anak Tuhan boleh belajar lebih bersyukur. Belajar bahwa Tuhan yang memberikan segalanya. Tuhan yang sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Dan kalau sampai hari ini kita punya air untuk diminum, untuk digunakan, kita akan menggunakannya dengan cara yang tepat. Dengan bertanggung jawab. Tidak memboroskan, tetapi menggunakannya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini anak-anak juga akan memberikan persembahan. Yang sudah membawa amplop bisa dikumpulkan di kelas. Mari anak-anak kita membawa persembahan kita di dalam doa dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur atas air yang Tuhan berikan. Kami mau menggunakannya dengan baik. Kami boleh menikmati air yang adalah pemberian Tuhan dengan bertanggung jawab. Terima kasih juga kami boleh belajar hari ini bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup mencukupkan kebutuhan hidup kami. Saat ini anak-anakmu boleh datang membawa persembahan. Tuhan berkatilah jadi berkat bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan. Berkati kedua orang tua yang bekerja, biarlah Tuhan beri kesehatan dan keberhasilan. Tuhan juga menolong anak-anakmu dalam sepanjang kegiatan di hari ini, biar mereka boleh menikmati dan mengikuti dengan sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Selamat beraktivitas.